Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayang ya. Hari ini alhamdulillah ibu senang karena tidak hanya kejadian yang tidak selalu ada ya. Hari ini full semuanya masuk, ibu senang sekali. Mudah-mudahan semuanya sehat, dan sebelum mulai ibu selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan walaupun kamu sudah hafal, yaitu kita menggunakan masker ya, menggunakan face shield saat kita ada di luar rumah, cuci tangan menggunakan sabun air mengalir sehingga tangan kita bersih dari pandemi COVID-19 virusnya ya, dan jaga jarak social distancing agar kita terhindar dari orang-orang yang takutnya menulari kita, atau seandainya kita pilek atau batuk kita takutnya menulari orang lain. Jadi jaga jarak supaya kita tetap sehat, dan ingat pandemi akan segera berlalu dan insya Allah kita pasti akan bertemu ya. Baik, oleh karena itu yuk sebelum kita sekolah mulai hari ini, walaupun kamu di rumah ibu di sekolah ya, kita menggunakan protokol kesehatan, yaitu kita mematuhi apa yang diminta oleh pemerintah. Dan yang kedua, sebelum dimulai yuk alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu, semoga semuanya sehat dan kita bisa belajar dengan baik, karena kita namanya manusia menunggang sinyal. Semoga sinyalnya nggak putus dan semuanya bisa belajar dengan baik hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Hari ini murid ibu ada 3 di sini. Enggak ya, ibu di sini temani suara kucing. Kalau kalian mendengarkan ada kucing yang ada di sini yang nemenin ibu setiap hari waktu ibu belajar di sini. Oke ya nak ya. Maaf ya, udah dikasih makan tadi, namanya juga kucing ya. Oke nak, hari ini ibu akan memberikan materi, yaitu materi yang berhubungan dengan penilaian atau evaluasi kinerja pegawai. Nanti sebelum akhir minggu depan ya, ibu akan memberikan resume semua mata pelajaran kita dari pelan-pelan dari bab 1 sampai terakhir, sehingga penilaian akhir semester atau pas besok kalian nilainya bagus. Ibu tidak mau kalian nilainya jelek, oleh karena itu tolong diperhatikan materi kita hari ini. Oke, nah hari ini kita akan memberikan materinya, yaitu sebentar lagi ibu akan share dulu. Bentar ya. Oke, ibu izin dulu ya sayang ya. Bentar. Oke. Ibu share dulu di sini, yaitu ibu memberikan tentang presentasi. Oke, ibu matikan dulu yang ini. Oke, maaf. Ibu akan presentasikan penilaian kinerja pegawai, pengertian dan tujuan. Saya minta satu anak, misalnya di sini Enisa, apakah gambar yang ibu tampilkan kelihatan nak di layar kalian? Kelihatan Bu. Oke nak, ini yang akan kalian pelajari nak, penilaian kinerja pegawai, pengertian dan tujuan. Kenapa? Karena kinerja itu nanti begitu banyak sekali materinya. Oke ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa namanya di sini kinerja itu hasil kerja, yang mana hasil kerja itu merupakan apa yang telah kalian kerjakan. Ibu memberikan tugas, bapak ibu memberikan tugas. Hasil kerja itulah yang kalian kerjakan, namanya tugas, APR, ujian, apa ya, evaluasi apapun. Dapat nilai, itu namanya penilaian. Jika penilaian kalian terima, nilainya 30. Yang harusnya diterima misalnya 70. 30 sama 30 itu jauh.
maka kita akan lihat kenapa kok tidak 70 tetapi dapatnya 30. Itu yang harus kita nilai nanti. Harusnya Ibu Erna sebagai anak kelas 11 OTKP mata pelajaran kepegawaian, ya, Ibu bisa mendapatkan nilainya misalnya 85, tapi kenapa kok tidak? Itu yang harus kita lihat, harus kita nilai. Nilai bukan berarti harus ulangan jebret 90 atau 100, bukan. Untuk mendapatkan nilai 90 dan 100, mau 30, mau 70, itu prosesnya seperti apa, itu yang harus kita lihat dalam suatu penilaian. Bukan hasilnya, tetapi proses. Hasil gampang. Ulangan kita pilihan ganda, nomor 1 apa? A. Nomor 2 apa? B. Gampang hasil. Tapi kenapa A, kenapa B, itu yang harus kalian cari. Ya. Masa pandemi di rumah. Ya. Harusnya setiap anak UTS kemarin, maaf ya kasarnya, kalian di rumah itu kan kita tidak pernah tahu. Kamu nyontek, kamu nanya, buka ini, buka itu. Yang saya tahu, saya tanya kepada temenmu, gimana sih cara ulangannya mereka itu, teman-temanmu? Kadang mereka menggunakan HP 2, Bu. Nah, kalau HP 2 bagaimana, Nak? Tahu kan maksudnya Ibu? Nah, padahal Ibu suka bilang, pengen 80, gampang. Datangin guru. Ibu, saya pengen nanti di rapat nilai Ibu itu 80 loh. Oh, nggak apa-apa. Paling banyak berapa? Kamu maunya berapa? 85. Ibu kasih. Catatan. Kemarin dapat berapa? 35, Bu. Ibu kasih tugas. Koreksi. Dinilai sama Ibu dari 35 menjadi 50. Baru 50. Mau tugas lagi enggak? Mau, Bu. Tugas lagi 65. Tugas lagi 75. Tugas lagi 78. Tugas lagi sampai kamu merasa dapat 85. Itu. Tapi kadang, mohon maaf, tidak bisa 85, mungkin bisanya cuma 81 atau 82 itu udah mentok. Karena apa? Itu nilai yang kamu akan bawa seumur hidup yang akan tertampang nanti dalam rapot atau ijazah. Malu kan? Satu saat kamu akan bilang begini, coba dulu aku belajar ya, PKN, harusnya aku bisa dapat 80, tapi kenapa 78, dikit nyaris 80. 78 di rapat nyaris 80, kenapa kamu gak datangin gurunya? Nah itulah makanya untuk mendapatkan itu kadang-kadang kita lihat hasil kerjanya, kinerjanya. Sekolah rajin, meet gak pernah terlambat, tugas gak pernah terlambat ngumpulkan. Siapa nih dari segini banyaknya anak ibu yang cantik-cantik kalau tugas selalu terlambat? Iya enggak? Satu, tugas tadi meet masuk, luring daring masuk, tugas nggak pernah terlambat walaupun nilainya salah mau cepet minta remedial. Ada 3 kan? Aduh Erna nilainya 78, Ibu aku minta tugas Bu, kenapa saya tujukan? Iya Ibu kasih tugas. Tapi kalau nggak pernah meet, luring daring segala macam nggak ada, tiba-tiba UTS doang nilainya 35 ya. Terus tiba-tiba, Ibu nilai saya 35 ya, saya minta perbaikan, tugasnya apa? Tugas Ibu apa aja? Ya tanya temennya tugasnya apa aja, selama ini kemana, halo? Ya, sudah kasih 2, apa itu, kartu oleh pemerintah, gunakan itu. Nah, nggak bisa Ibu cari tempat di mana kamu seperti tadi, Ibu usah mental-mental Ibu. Jangan di kamar, karena di kamar itu tertutup, ke ruang tamu. Ya, ke teras pakai headset, bawa HP, bawa pulpen, catat. Orang bilang nih, Erna kamu lagi ngapain di teras? Kayak orang gila, misalnya senyum sendiri, ngomong sendiri. Ya enggak. Semua orang tahu bahwa kamu belajar di rumah, jadi enggak aneh, oke? Nah, apa itu kinerja? KIKD. Apa tuh KIKD? Kompetensi yang harus kalian miliki, dapat mengevaluasi penilaian kinerja dan bisa melakukan rencana tindak lanjut hasil kerja, sehingga nanti habis belajarnya kamu bisa melakukan dua-duanya,
bisa mengevaluasi penilaian, aduh kenapa ya aku nilainya kok 30 tuh. Dan bisa melakukan rencana tindak lanjut supaya aku nilainya 70, 80, apa yang harus aku lakukan? Itulah yang Ibu omongin tadi, KIKD kita hari ini dan tujuan. Jadi kita belajar hari ini tujuannya jelas, supaya hasil kerja kita dapat kita evaluasi dan kita bisa melakukan rencana lebih lanjut apa yang harus kita lakukan. Oke? Nah ini review tugas kita kemarin. Mapel yang lalu-lalu tentang karier, ini kan hubungannya dengan karir ya nak ya, bahwa dalam perencanaan itu kita tahu namanya penilaian diri. Maaf, Ibu tanya dari 28 anak Ibu yang cantik ini, lulus SMK mau kemana? Tahu harusnya, jangan nggak tahu ya Bu. Oh nggak tahu deh Bu, kalau nggak kerja ya kuliah, kalau nggak ngapain dia Bu ya, nggak tahu deh Bu, itu berarti nggak ngerti. Ibu tanya lagi, kamu tahu nggak kelebihanmu di mana? Tahu Bu, saya cantik, saya banyak teman, saya punya HP bagus, orang tua saya kaya, saya ini, saya itu bagus. Kekurangan kamu apa? Nggak ada Bu, misalnya. Jadi kita harus bisa menilai diri sendiri. Terus pasar tenaga kerja, makanya Ibu tadi tanya, kamu lulus SMK mau kemana nak? Mau kerja di mana harus tahu. Lulusan SMK, OTKP, Rapakuan dengan nilai seperti ini, aku mau kerja di sana. Di sana syaratnya apa? Tinggi minimal perempuan 155 misalnya. Alhamdulillah aku 160 lolos. Perempuan pasti. Umurnya misalnya 18 sampai 25 masih. Ya, belum menikah? Iya. Terus, yang terakhir ini. Fasih berbicara, menulis bahasa Inggris. Nah, yang terakhir ini Bun, aku belum bisa. Ada waktu 1 tahun untuk apa? Belajar bahasa Inggris. Nah ini di sini nak. Dari pasar tenaga kerja tujuan mau ke sana, siapkan rencananya. Kursus, nggak punya duit Bun, buka di HP. Kursus bahasa Inggris online. Kursus bahasa Jepang online. Khusus bahasa Korea, Mandarin, Perancis online, ada semuanya di situ. Ngomong sendiri good morning, ya. Terus how old are you? Terus excuse me, ngomong sendiri. Apa sih Arna senyum-senyum ngomong sendiri nggak jelas? Karena kita latihan. Boleh, itu rencana. Untuk apa? Supaya bisa dilaksanakan. Jelas? Nah, nanti begitu kalian kerja, kalian di sini ditanya pendidikan formalnya ada nggak? Ada, lulusan SMK, oke. Sudah pernah bekerja? Belum, berarti fresh graduate bahasa kerennya, fresh graduate. Nah, kalau udah punya pengalaman, di sana kantor itu mau menerima fresh graduate, berarti kamu bisa ke situ. Tapi kalau harus yang berpengalaman, carilah pengalaman itu. Tapi ini Bu, kalau kerja tuh di sana gajinya kecil, misalnya cuma 1 juta, cuma misalnya gini. Ya alhamdulillah 1 juta bagi Bu Erna itu gede. Tapi kerjanya dari pagi sampai sore Bu. Emang selama ini kerjanya kita dari pagi sampai sore atau gimana? Iya. Ibu Erna, Bapak Ibu guru kerjanya dari pagi sampai sore. Kalian sekolahnya dari pagi sampai sore. Ya. Carilah pengalaman itu nak. Kalau nggak dimulai sekarang, kapan kamu mendapatkan pengalaman? Nanti kalau kamu ngitungin duit, nggak akan pernah dapat pengalaman. Ingat itu. Ya. Kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Dan kamu tahu, belum tentu perusahaan itu ngasih gaji 1 juta setiap bulannya. Karena mereka belum tahu bahwa kamu itu pinternya apa. Makanya pengalaman, nanti cari dulu kerja. Siapa tahu dilihat ABCD kok bagus, beneran kinerjanya bagus. Mungkin gajinya dinaikkan, mungkin bukan gaji yang dinaikkan. Masa depanmu dengan cara apa? Kamu diberi kesempatan untuk kuliah dengan biaya dari perusahaan. Tuh yang tadinya pengen kerja ikhlas, bagus,
ridho, tapi ternyata sama perusahaan dilihat dan dikasih bonus kuliah gratis, nggak usah bayar. Enak kan? Makanya pengalaman kerja itu harus dimulai. Kapan kita punya pengalaman kalau tidak dicoba? Itu prestasi kerja kamu nanti dinilai, sikap atasannya seperti apa. Erna teh nyapu bersih, gak pernah terlambat, sama temannya baik, suka membantu, karyawan yang baik, gak ngerti nanya, aduh ini nilainya, suka datang terlambat, di kelas atau di kantor belum apa suka tidur kalau nggak ada kerjaan. Nanti kalau ditanya iya bu, iya bu, iya bu. Nah ini sikap atasan. Bobot pekerjaan itu bahwa apa yang diberikan perusahaan itu pasti ada bobotnya, ada capeknya, ada sulitnya. Karena itu jangan pernah pantang menyerah. Anggaplah bobot pekerjaan itu merupakan ujian. Naik gunung, naik terjal, ketemu kali, ketemu batu, ketemu ini itu yang capek. Karena kita akan tahu bahwa suatu saat nanti akan ketemu momen indah di puncak. Ya, jadi jangan dipakai sebagai apa, beban, jangan. Lowongan jabatan nih apalagi nih. Begitu kita laksana sini seperti ada apa, mutasi promosi, rotasi. Jangan demosi. Demosi penurunan pangkat. Ya. Nih maaf, anak-anak ibu ini harusnya dengerin apa ibu omongin karena ini pelajaran yang kemarin. Jika nanti UTS, UAS dikeluarin nanti jangan nggak ngerti. Produktivitas kerja itu hasil kerja, kinerja ini produktivitas yang harus kalian dapatkan. Dan yang terakhir, nasib elak kalau orang bilang. Cantik udah, umur udah, pinter udah. Tapi kenapa ya kok nggak diterima? Nggak dapat pekerjaan. Karena inilah ada namanya nasib atau keberuntungan. Kita nggak pernah tahu keberuntungan itu adanya di mana. Oleh karena itu cari kesempatan itu dalam setiap saat, ambil, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin saat itu keberuntungan yang kamu dapatkan. Ya, jadi seperti itu. Oke? Nah, yang ibu omongkan tadi, nak, yang ibu omongkan tadi itu artinya kalian di sini tahu bahwa guru itu sayang sama kalian, termasuk orang tua. Di saat pandemi mereka memberikan kuota, ya. Mereka memberikan kamu kesempatan belajar, tidak membantu orang tua dulu, karena mereka sayang. Kalau sekarang bapak ibu kalian ada di situ, salam hormat dari saya bapak dan ibu, bahwa putri-putri ibu dan bapak di sini itu putri-putri yang bagus, yang nanti suatu saat akan membuat bangga ibu dan bapak di rumah. Mereka akan menggantikan posisi dan bapak ibu untuk memberikan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, seperti tadi, saya siapa? Nanti saya mau kemana? Itu yang harus kalian cari nanti. Setelah itu di sini, kalian bekerja, apa yang kalian inginkan nanti dalam pekerjaan? Ya. Setelah itu bekerja, kita akan dinilai. Dan tadi di sini ada ya nak, kita dinilai. Apa sih dinilai itu? Dinilai itu proses menilai tingkat kemampuan. Tadi kan ibu udah bilang di depan tadi. Ya, tuh. Pengalaman, prestasi itu faktor mempengaruhi keberhasilan karir. Kalau kamu mau berhasil ini, karena suatu saat akan dinilai. Siapa yang menilai? Ya orang yang punya hak menilai kita. Proses menilai kemampuan kerja. Saya diberi tugas oleh kepala sekolah menjadi guru. Apakah saya mampu menjadi guru? Guru itu apa? Apa yang harus saya siapkan menjadi guru yang baik? Ini kemampuan. Terus apakah saya mempunyai perilaku sebagai seorang guru dalam bekerja? Boleh nggak Pak? Saya ngajarnya pakai daster, kan enak Pak ya, panas-panas dingin tuh. Panas segini udara ya, saya kerjanya pakai daster adem gitu ya Pak ya, enak gitu. Dan perilaku, apa ada guru ngajar menggunakan daster misalnya, walaupun lagi tren ini sekarang daster bisa dipakai kemana-mana,
Dulu kan ditegur ya, kok pakai daster sih, ganti baju. Sekarang kemana-mana ke mall pakai daster juga nggak apa-apa. Bahkan jeleknya tuh nggak pakai baju pun juga nggak apa-apa ke mall ya, gitu ya nak ya. Tuh. Terus hasil kerja saya dinilai siapa? Nah, ini ada nanti kita penilaian. Habis itu kita akan dinilai. Siapa yang menilai? Ini yang dinilai kita, proses. Observasi, tahu observasi itu apa artinya? Diamati. Ibu absen dulu tadi. Alika hadir ibu, Alivia hadir ibu. Udah ya, sampai yang terakhir Zahrina hadir. Udah 28 ini, alhamdulillah. Tugas Google Classroom ibu cek, alhamdulillah. Waduh. Dari 28 siswa yang masuk di Google Classroom, ya. Bentar ya, ada iklan lewat, bawa layang-layang. Dari Google Classroom ibu tugas 28, yang masuk kemarin cuma 6. Kemana 27 atau 23? Dapat dari mana Pak Den? Tuh Pak Den ini bawa layangan, jualan layangan nak. Maaf ya. Observasi itu mengamati apa yang dilakukan. Ibu lihat di Google Classroom, kalian nggak ngerjain tugas ibu nggak ngerti. Kemarin minggu yang kemarin 2 kali ibu ngasih tugas, tolong kerjakan. Iya bu, udah. Kalau WA cepet, tapi Classroom kenapa enggak ya? Ibu heran, ya. Padahal ibu tahu kalian tuh punya kuota hanya untuk membuka Google Classroom. Karena apa? Cuma dipantengin, dibuka sebentar, tutup. Buka, upload gambar, upload tugas, tutup, selesai. Kalau Meet kan melepotin 45 menit, ya, nak ya, beda ya. Nah, itu ibu amati kenapa begitu. Hasil kerjanya gimana? Perilaku nih. Ibu mohon maaf ya, mau beli kuota nggak ada tukang, misalnya orangnya lagi tutup, jadi nanti ya ibu minta maaf nggak bisa Meet. Aneh. Karena nggak punya kuota, kenapa tidak beli kemarin? Kenapa hari ini baru ngomong di saat tokonya tutup? Nah, itu kan perilaku. Ibu nggak bisa, ibu yang mental-mental. Ibu selalu bilang, belajar itu jangan di tempat tertutup. Ibu juga bilang, HP-nya dibuka. Video-video yang aneh-aneh, nyanyi-nyanyi yang aneh, TikTok-TikTok yang aneh itu dibuang. Coba buka laptop HP kalian. Kalau ada orang tua di sini, bukalah bapak ibu HP anak bapak ibu. Berapa video aneh yang ada di HP? Ya, karena sebegitu banyaknya video yang kamu simpan, kamu nggak bisa Meet mental. Karena apa? Isinya sudah nggak ada, jadi kurang gitu nah isinya. Oke? Lihat gambarnya, delete. Lihat gambarnya, delete. Jangan lihat gambar, bagus bu, lagi gini, yang kesini nyanyi gini, simpen, ya. Kemarin ada kan HP-nya, begitu ibu lihat, HP-nya isinya apa? Video itu 105, coba 105 video. Itu baru videonya, belum video yang gede, belum foto yang gede, oke? Belum berkas, sehingga kapasitas memori yang kamu punya itu kecil, sehingga tidak bisa, akhirnya ujungnya mental gitu. Terus sifat pegawai dalam pelepasan kerja nih, mau berbagi, sopan, santun, sapa, senyum, ya, 5S. Selamat pagi ibu, saya Erna dari Putra Pakon, lagi kerja di sini. Bisa dibantu apa ibu? Selamat pagi papa. Mari, ada yang bisa dibantu papa? Sifat, ya, sikap kita dalam bekerja. Namanya juga manusia, ada sisi baik dan buruk. Tetapi dalam setiap kita bekerja, walaupun kita tahu, kita tidak perlu ngomong, ih apaan sih gitu aja nggak ngerti, dasar orang ini. Nah, itu berarti kita sudah menghujat, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Siapa tahu hari itu dia lagi capek sehingga dia punya sikapnya seperti itu. Kita harus ngerti. Nah,
ini observasi. Sama siapa yang observasi? Nanti orang yang mengobservasi kita ada. Hasilnya nanti secara saintifik dan akurat, tidak jadi kesalahan. Artinya saintifik kita apa? Bisa diukur, akurat, jelas. Enggak, aduh, karena tuh mau dikoreksi sama aku ya, tapi kan dia itu kan teman aku. Nanti kalau aku ngasih nilai jelek nanti, kok nilainya jelek sih aku. Nah, misal penilaian antar teman, ya. Misalnya Alika, tolong kamu nilai Alvina. Alvia, iya Bu, dinilai Alika. Apakah teman kamu kalau sekolah datangnya tepat waktu, misalnya gitu? Tidak. Terus, apakah temanmu kalau belajar suka mencontek? Iya. Terus Alvia nilainya di mata Alika nilainya jeleknya banyak. Alvia tahu marah, kenapa kamu nilai aku jelek? Ya, kadang kita kalau lihat kaca, kita taunya Erna tuh cantik di depan kaca. Tapi itu saya lihat sendiri. Kalau saya pengen dilihat orang lain bukan lihat kaca, tapi lihat diri saya. Tapi ingat, jangan pernah menilai orang dari fisik, itu dosa, bully. Karena Allah menciptakan kita itu sempurna. Yang kamu nilai itu kinerja, hasil kerja. Ya, apakah temanmu kalau mengerjakan tugas mencontek misalnya? Iya, gitu ya. Tapi kalau kamu tahu temannya nyontek, kamu bisa ngomong, yuk kita kerjakan bareng-bareng, yuk jangan nyontek. Gitu. Dan emang dia orangnya begitu sih Bu, sudah ini sudah itu. Nah itu apalagi, itu opini nggak boleh. Jadi kalau kita observasi, nilainya harus bisa diukur dan bebas dari opini atau pendapat diri sendiri. Siapakah yang penilai itu? Pejabat yang diberi wewenang. Contohnya di sini siapa? Atasan langsung. Kalau ibu kepala sekolah, atasan dari atasan langsung, atasannya kepala sekolah siapa? Misalnya yayasan. Atasan yayasan siapa? Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Atasnya siapa? Presiden. Kan begitu ya nak ya. Dan ingat, SMK itu punya atasan namanya kepala sekolah. Kepala sekolah punya atasan di sini kalau kerja, di sini yayasan. Tetapi kalau kinerja itu kita provinsi. Makanya kalau ada apa-apa kita pasti ke Bandung. Karena provinsi kita Jawa Barat adanya di Bandung. Jadi kalau lapor apa-apa ke Bandung. Makanya kalau diminta besok kumpulkan akta lahir. Kan saya nggak punya ibu. Berapa kali ibu suka ingetin. Yang belum punya akta lahir sok cepet buat. Karena kelas 12 wajib itu ditampilkan, dituliskan, di screenshot. Kalau nggak punya gimana? Nggak bisa ujian. Ya, apalagi nggak punya ijazah, gitu ya. Jadi atasan dari atasan. Terus teman sekerja, tuh yang dianggap senior atau teladan. Ibu Erna dinilai oleh teman di sini, misalnya kurikulum Bu Windy, ya, dinilai sama misalnya kaprok. Terus kalau misalnya dinilai kepala sekolah, bawahan nilai iya. Misalnya ibu atasan, ibu punya bahan dinilai. Apakah pimpinan Anda orangnya begini? Apakah pimpinan Anda begini? Itu bawahan yang menilai. Pelanggan, tuh pelayanan. Nih, pernah nggak masuk ke mall atau ke bank dikasih, ibu bapak mohon kalau seandainya ada keluhan silakan isi. Nah, saran masukkan ke dalam kotak saran di situ. Itu penilaian pelanggan. Rumah sakit ini pelayanannya tidak memuaskan, rumah sakit ini memuaskan, pelayanannya ABCD semuanya. Masukkan. Ini yang menilai siapa? Pelanggan. Pakar atau konsultan. Kadang untuk jenis pekerjaan tertentu kita nggak bisa menilai. Contoh, mungkin kantor ini misalnya menang apa itu pekerjaannya, misalnya menang tender gitu. Atau di sini ada kantor ini kan membayar pajak, ya. Kepala sekolah atau keuangan melaporkan pajak ke bagian pajak setiap tahun, setiap bulan. Terus tiba-tiba ada audit. Nah, audit itu pakar konsultan untuk menilai bahwa kantor kita ini benar nggak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Ibu pernah punya kejadian ini, waktu itu kita ada kegiatan jual beli rumah, membeli rumah. Ada yang bisikin gini, Bu,
harganya rumah berapa? 100 juta misalnya. Jangan bilang 100 juta Bu, biar nanti pajaknya sedikit. Bilang aja rumahnya harganya 50 juta. Nah, terus kalau ibu bilang begitu, orang pajak, orang audit tahu bahwa rumah, anggaplah di depan ini ya, di depan ruko itu, bahwa rumah di depan ruko itu 1 meternya nggak ada yang 1 juta. Ya, mungkin semeternya 5 juta. Ibu lapornya 1 juta, orang bilang kok tanah itu 1 juta sih ya. Nah, ini ada permainan. Kalau ketahuan nanti kita kena denda penalti. Wah, lebih banyak itu nanti ongkosnya. Oke? Nah, ini nampaknya menilai siapa, pakar atau konsultan. Dan yang terakhir ada tim, bahwa nanti ada akreditas yang mengoreksi, menilai kita kerja itu tim. Dari pengawas ada, kamu nanti uji kom, apalagi uji kom dari Budi ya, ada mungkin dari pengawas datang ngecek barang-barangnya, alat-alatnya siap enggak gitu. Terus dari gurunya, dari kepala sekolah, itu semuanya ngecek. Itu namanya tim penilai. Jelas ya? Nah, ini tujuannya untuk mengetahui dan mengukur kinerja, meningkatkan kinerja, menyesuaikan kompensasi. Kompensasi itu tahu nggak apa artinya kompensasi? Ya, kompensasi itu tahu nggak artinya apa? Tahu nggak artinya kompensasi? Ibu pengen tahu dapat kompensasi itu apa artinya? Siapa yang bisa jawab kompensasi itu apa? Mana ibu wajahnya dulu, ibu cek. Nah, hai, sayang cintaku padamu yang lagi tidur, ibu tanya. Biasanya yang suka tidur ini ya? Enggak suka tidur sih, suka ngelamun gitu, atau lagi ngopi atau belum mandi nanti. Firda, tahu kompensasi apa artinya Firda? Apa artinya? Hai sayang cintaku, kelas 11 OTKP. Apakah hari ini lagi melek semua? Halo, anybody? Kok nggak ada yang jawab ya? Kok nggak ada yang jawab ya? Pemberian bukan, Bu? Pemberian apa? Pemberian? Imbalan ya. Imbalan, ya. Imbalan yang seperti apa, Nak? Kenaikan apa imbalan itu berhubungan, contohnya kompensasi, contohnya imbalan Kayak kenaikan jabatan. sip, bagus. Kenaikan jabatan, kenaikan gaji. Jempolnya 2 nih, kelihatan nggak nih? Nah, bagus Firda ya, makasih. Jadi kalau kompensasi itu orang, aduh, Erna tuh datang nggak pernah terlambat, rajin, kerjaan itu juga tepat waktu, mau bertanya, dikasih kompensasi. Ya, ingat, namanya imbalan belum tentu volus atau duit. Ya. Bu Erna, ya Pak, dipanggil. Karena Bu Erna itu saya lihatin bagus, sekarang saya kasih hadiah. Oh, hadiah apa Pak? Nah, sekarang Bu Erna dikasih bantuan motor untuk kerja, biar lebih nggak terlambat lagi, karena saya tahu Bu Erna tuh rumahnya jauh ke sekolah teh, misalnya harus dari rumah pukul 4:30 karena ngejar-ngejar angkot. Dan saya tahu bahwa Bu Erna tuh motornya lagi rusak, jadi sama perusahaan dikasih bantuan motor. Itu kompensasi bisa. Ya. Bu Erna, iya Pak, karena bekerja kerjanya bagus, kasih kenaikan. Apa bonus apa? Ibu Erna sekarang dikasih ruangan tersendiri untuk bekerja. Itu kompensasi, itu kesenangan, kenaikan gaji, kenaikan apa itu namanya, kebanggaan, bantuan apa nih? Ya, penilaian yang bagus dari kepala sekolah atau yayasan atau pimpinan apapun berhubungan dan kinerja. Ingat, kalau ibu ngomong kinerja, bukan fisik. Ingat, satu kelas ini ibu kasih uang 10 juta, semuanya masuk salon. Satu anak 10 juta, semuanya ke salon. Keluar itu cantik semua. Ya, nggak kalah sama Syahrini, itu ya cantik. Jadi fisik itu bisa di oplos ya, bisa
bisa bisa dimanipulasi seperti kita foto ya, kamera 1 2 3 4. Kinerja beda, seperti tadi ada perilakunya, ada sikapnya, kemampuan ya. Jangan pernah kita bilang bahwa kita lebih bagus dibandingkan orang lain, karena mungkin ada orang lain yang tidak show off, itu tidak memamerkan bahwa saya lebih kaya dibandingkan kamu, saya lebih pinter. Ada orang yang low profile, diem aja. Wah, pinter sih bisa, tapi dia nggak pernah. Kenapa kamu nggak ngomong kayak iklan di TV? Bahwa tidak perlu kita memamerkan orang lain kita kuat, ya. Tapi ingat, ada namanya empati, ada namanya simpati. Terus yang paling tinggi namanya komitmen. Kalau kita sudah punya komitmen, apapun yang kita lakukan harusnya tidak menyakiti orang lain. Itu namanya komitmen. Jadi kerja itu seperti itu, ada kinerja, ada namanya komitmen gitu. Tidak harus senggol kiri kanan supaya saya yang paling bagus di kantor, nggak boleh gitu. Kompensasi diberikan karena kita punya kinerja yang bagus. Makasih ya nak ya, itu tadi adanya kompensasi. Lalu di sini juga ada alat bantu pengambilan keputusan penempatan. Nih, rotasi. Ada rotasi, ada mutasi, ada demosi. Rotasi perputaran kerjanya sama. Ibu Erna di sini bagian TU, di bagian keuangan. Terus ada kantor cabang SMK Putra Pekanbaru yang kedua. Ibu Erna dipindahin ke sana, tetap bagian keuangan. Itu namanya rotasi. Mutasi. Ya, mutasi. Rotasi ibu di bagian keuangan. Udah 5 tahun ini, takutnya jenuh nih, Bu Erna dipindah ke bagian kepegawaian. Itu namanya rotasi, muter gitu nak. Sama seperti kamu prakri nanti. Sekarang di bagian perpustakaan, nanti di bagian SDM, nanti di bagian kepegawaian, seperti itu. Tergantung kantornya ya. Alat bantu pengembangan dan pelatihan. Begitu kamu nanti diterima di kantor, ibu udah pernah nerangin waktu itu bahwa kantor itu pasti ada bagian departemen tentang pengembangan sumber daya manusia, dan disitulah kamu akan dilatih dan dikembangkan. Begitu diterima bahwa kita punya nih namanya budaya kerja ya. Kantor adik saya itu jam kerja 8 jam. Kapanpun kamu datang, yang penting kamu 8 jam kerja. Jam 7 tinggal hitung 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 pulang. Datang jam 9, 10, 11, 12, jam 4 pulang. Tapi ingat, ada tenggat waktu, ada kinerja yang harus diselesaikan. Jangan, aku nanti datangnya jam 10, jam 12 saja, jam 8 malam baru pulang gitu. Ingat yang kita kerjakan apa. Apalagi kalau kantor cabangnya bukan hanya di Indonesia tapi juga ada di luar negeri. Ada perbandingan waktu. Jadi jangan lupa itu. Nah, ini jadi pengambilan keputusan penempatan, pengembangan pelatihan. Di sini juga perencanaan pengembangan karir yang aku sebutkan di awal tadi, bahwa dalam perencanaan pengembangan karir itu orang jangan mau di situ terus. Hilma, kamu di situ berapa tahun? 5 tahun Bu. Terus kamu kenapa kok masih di situ aja? Nggak tahu Bu, di kantor memang begitu aja, ntar sampai pensiun saya juga di situ aja. Nah, ingat pada waktu kamu masuk itu namanya ada kontrak kerja. Pasti akan ditulisin di sini bahwa kantor ini begitu masuk gajinya sekian, misalnya 10.000. Setelah 1 tahun gajinya menjadi 15.000. Ya, terus jika kalian tuh nggak pernah ini dapat kinerja bagus, bla 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 bla, nanti ada kompensasi akhir tahun sekian. Ya, setelah 10 tahun nanti akan kenaikan sekian sekian sekian. Itu biasanya dalam kontrak kerja ada. Oleh karena itu di sini pengembangan karir jelas. Oke. Terus di sini ada prosedur perekrutan. Nah, perekrutan berarti apa? Penerimaan pegawai baru. Nah, nomor 8 yang paling berat ini ada tantangan eksternal, keluarga, kesehatan, dan lingkungan. Ini kalau misalnya kinerja ini nih, Ibu Erna tuh sudah menikah, punya suami, punya anak. Anaknya sakit, maka Pak izin saya nggak kerja.
ini keluarga nih. Pak, suami saya pindah ke Kalimantan, gimana ya Pak? Boleh nggak saya pindah ke Kalimantan? Nah, jadi kalau sudah alasan keluarga, kesehatan dan lingkungan itu kadang-kadang berat itu kinerja pegawai. Oleh karena itu, jangan lupa tantangan eksternal ini, makanya pada waktu kalian nanti bekerja, tolong ini diperhatikan dengan baik-baik. Ya, saya tahu bahwa saya itu orangnya begini. Kalau kantor kamu itu penuh debu, misalnya pabrik semen gitu ya nak ya, maaf, itu kan banyak debu atau apa, misalnya kerjaan di daerah Cilengsi atau apa, kan mungkin banyak debu di jalan atau apa, ini kesehatan harus diperhatikan. Ini makanya tantangan ini, atau lingkungan di sini. Oke ya, jauh dari rumah, Bogor Jakarta jauh, Bogor Bandung jauh gitu ya, keluarga jauh atau keluarga ada masalah dan keluarga dan seterusnya. Ini tantangan eksternalnya harus diperhatikan baik-baik nih, jangan sampai ya perusahaan itu memberikan langkah-langkah yang kebijakan sehingga kantor tuh sampai ngomong begini, ibu milih mana tuh, ibu ikut suami atau ibu ikut perusahaan. Kalau memang seperti itu pilihannya bagaimana? Makanya ingat ya, jangan sampai di sini nggak boleh kita menelantarkan keluarga, tapi juga ingat kita bekerja. Dan yang terakhir sebagai umpan balik. Umpan balik itu apa? Bahwa jika nanti penilaian kinerja saya dari atas sampai bawah bla 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 ini ada yang jelek, maka ini dapat menilai diri sendiri. Saya di sini sudah bagus belum? Apa saya sudah bekerja sudah baik atau belum? Itu umpan balik. Itu nak yang harus kalian ini masih bersambung ya. Nah, ini yang harus kalian lakukan dalam penilaian. Oke? Nah, ada yang ditanyakan atau ibu ngomong sendiri dari tadi nggak ada yang dengar? Ada yang nanya, nak? Ya, sehingga kinerja, prestasi kerja, hasil kerja, produktivitas kerja kalian nanti, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa guru nilainya ngasih rapot misalnya 75 atau 70 atau 40, sikapnya C atau D bahkan. Ya. Nilainya 100 tapi sikapnya C, maka alhamdulillah kamu nggak naik kelas. Nah, itu penilaian kinerja dari apa? Dari guru misalnya. Makanya yuk sekarang introspeksi. Apakah saya selama belajar di rumah pandemi COVID-19 ini benar-benar belajar dengan benar, mengerjakan tugas dengan benar, mengumpulkan semua tugas guru. Hai ibu-ibu cantik-cantik yang di sini, dari Alika sampai Zahrina, ya, apa kalian mengerjakan tugas dengan benar? Sehingga nggak ditegur, nggak ada alasan, ibu maaf ya HP saya nggak bisa bu. Kalau nggak bisa, kenapa kamu bisa membuka Instagram? Kenapa kamu bisa membuka Twitter, membuat TikTok, membuat segala macam? Oke, nilailah diri sendiri. Karena menilai diri sendiri itu sulit. Who am I? Siapakah aku? Aku orangnya jahat, jelek. Sulit orang mengatakan seperti itu. Hitam, putih. Jeleknya aku apa? Bagusnya aku apa? Nilailah dirimu, dan kamu akan tahu kinerja kamu seperti apa saat ini. Jangan lupa, penilai utama di rumah yaitu orang tua. Anissa, mandi? Iya bu. Aulia, cepet ke sholat? Iya bu, ntar tanggung. Ada nggak yang seperti itu? Ya? Nggak ada yang bertanya atau tidur semua siang-siang gini panas di rumah? Ya? Anissa gimana? Apakah belajarnya di bawah pohon jambu yang rindang sehingga ngantuk? Jambunya sudah berbuah belum Anissa? Ya nak? Udah ditebang bu pohonnya. Baru mau minta udah ditebang.
Oke, nggak apa-apa nak. Ditebang itu mungkin tujuannya satu, jangan sampai atau angin besar itu bisa rubuh ke dalam rumah, itu aja. Atau yang kedua bisa minta ke nenek. Kan nenek punya pohon jambu, ya nggak? Oke ya nak ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tolong buka Google Classroom-nya ya nak ya. Kerjakan soal yang belum dikerjakan. Kalau sudah, komen juga, confirm di WA Japri. Bun, ibu, saya sudah menyelesaikan tugas ibu ya. Tugas ibu ada 50, ada 10, ada 20. Satu tugas sudah, dua tugas sudah. Aku kerjanya kelompok sama ini. Ya. Jadi jelas, oke nak? Makasih. Ibu tutup. Kita ingat bertemu lagi nanti karena kinerja masih ada, sesinya masih ada 2 kali lagi. Sehingga nanti kita tahu. Ibu ngasih tugas nanti tahu tentang apa. Bagaimana cara menilai diri kita nanti, dan tugas kamu nanti yang paling utama rencana kerja kamu supaya kamu menjadi orang yang berhasil. Terima kasih, salam buat keluarga yang ada di rumah yang hari ini lagi menemani kalian belajar. Salam hormat dari Ibu Erna dan tetap sehat, dan jangan lupa nak ya, masa pandemi ini kita lalui bersama-sama. Jangan keluar dulu Risa, kan ibu belum selesai ya. Masa pandemi ini kita lalui bersama-sama sehingga bukan kamu sendiri yang mengalami, tapi kita semua mengalami. Kamu di rumah, ibu di sekolah, yuk kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.